Lebih empuk loh malah jadinya. Rasanya lebih empuk deh, beneran deh. Kalau yang manual tuh semua yang coba manual pasti bilang keras, tapi ini jadi lebih empuk. Kalau sebelumnya gue udah pernah 2 kali pakai Subaru STI, GDB, GVF sebelumnya, dibangunnya 2 tahun, 3 tahun, dipakainya cuma beberapa bulan, dan habis itu laku dibayarin orang. Dan gue selalu berasa belum pernah puas pakai Subaru STI, tapi udah keburu nggak ada mobilnya. Tapi kali ini, gue akan membangun sebuah Subaru WRX, this is non-STI model. Kita akan bikin enak pakai daily, bisa dipakai race, tampilannya bagus, suaranya enak, dan juga dengan satu tujuan yang jelas, menjadi lawan yang sepadan buat Honda Civic Type-R. Kalau kemarin kita udah modifikasi bagian exhaust-nya, hari ini kita akan pretel beberapa bagian mesin, kita upgrade, kita bikin lebih bagus dan lebih berwarna. Jadi mesin mobil ini FA24 DIT, Direct Injection Turbo, 2400 cc. Secara cc udah di atasnya Civic Type-R yang cuma 2000 cc. Tapi kenapa powernya cuma 270 horsepower? Nggak masuk akal kan? Mesinnya juga udah turbo, turbonya ada di bawah, dan yang bikin keren itu adalah top mount intercoolernya yang di-fit oleh udara dari bagian kap mesin. Ini yang bikin keren banget ya, tampilannya rasanya gagah, galak, laki banget. Dari dulu sampai sekarang Subaru STI WRX identik dengan hood scoop yang ada di kap mesinnya. Dan ternyata waktu Subaru develop mobil ini, sebenarnya tenaganya itu jauh bisa lebih besar di atas ini. Tapi ketika dilepas ke customer, mereka tahan powernya cuma 270 horsepower. Hal ini karena mobilnya ini adalah sebuah WRX, bukan STI. WRX sendiri dikenal untuk reliable, nyaman, dan juga yang ketiga biar bisa dinikmati oleh macam-macam kalangan. Nah, makanya hari ini kita akan unlock potensialnya, kita bikin power lebih up dengan barang-barang ini. Salah satu kelemahannya mobil Subaru, karena mesinnya itu sendiri boxer, kanan kiri ini bikin penguapan mesin cukup banyak. Makanya di sini kita pasang yang namanya oil catch tank. Tujuannya adalah untuk menampung uap oli hasil pembakaran, biar nggak banyak sisa-sisa oli yang nanti akan masuk ke pembakaran, bikin mobilnya jadi ngebul-ngebul dan bikin jadi keras. Oil catch tank yang kita akan pasang ini, mereknya adalah Radium Engineering, ini dari USA, Amerika, dan kelebihannya adalah dia berbahan aluminium CNC, dan untuk pembersihannya sangat gampang, bisa dibuka langsung dari sini. Ada dipsticknya juga yang bisa dicek untuk melihat level dari oli yang ditampung atau dibuang dari bawah menggunakan kunci L seperti ini. Oke, udah kepasang semua. Intercoolernya top mount. Kita menggunakan Cop Tuning. Ini diganti full sampai bagian atas. Gue sukanya tuh karena bener-bener bukaan anginnya jadi lebih besar, lebih lebar dibanding standar. Dia jadi memberikan udara airflow maksimal ke top mount intercooler. Dan pilihan warna gue akhirnya jadinya warna merah untuk bracket intercooler. Charge pipe-nya juga kita ganti merah biar ada permainan warna dikit. Kalau nggak semua flat hitam kayaknya begitu dibuka kosong-kosong begitu-gitu aja ya, kelihatannya membosankan. Nah, jadi di sini ada warna merah dikit. Tutup oil cap-nya juga kita pakai merah Apex Eye. Dan oil catch tank juga udah terpasang, ada 2 ya, radium. Ada yang satu di sini dan satu lagi ada di bawah box. Nah, kemarin jadi udah kita bawa pulang dulu mobil.
hari ini dilanjutin lagi, kita mau pasang namanya Air Intake. Nah ini box standarnya ini, jadi sebenarnya ini oke juga untuk performance standar, tapi ketika kita udah upgrade, kita naikin power, rasanya tuh selain sunyi, suaranya di kabinnya terlalu nggak ada suara turbo, powernya juga pasti belum maksimal. Let's go, kita ganti. Nah, biasanya gue sih nggak suka kalau ganti suspensi cuman ganti pere doang. Gue pasti langsung satu set dengan coil over. Tapi karena sebelum mau libur lebaran ini, Koko Doni gue ajak untuk ngelakuin test drive mobil dan juga kita mau shoot cantik videonya. Tapi dia bilang dia nggak mau kalau mobilnya masih ngatung tinggi kayak mobil standar. Katanya buang-buang waktu dia aja. Jadi gue disuruh ganti dulu, pendekin. Akhirnya kita sekalian deh ganti pere pakai cop tuning. Nah, di sini pere ini progresif. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, pernya ini nih, tengahnya ini dia seperti rapet tapi di atasnya dia per linear. Jadi ini udah pasti mobil bakal lebih enak dipakai, lebih nyaman harusnya. Tapi gue juga penasaran karena gue belum test drive langsung mobil ini. Hari ini baru pasang nih, yang bagian belakang, yang bagian depan juga sama kita ganti kop. Harusnya turunnya juga akan terlihat 2-3 jari harusnya turun ya. Dan juga handlingnya akan kita ganti nih pakai kop tuning punya. Jadi yang ori ini seperti ini kita bisa lihat ya. Batangnya sih agak tipis, kecil, dan ininya bahannya masih karet. Nah kalau yang ini, dia udah pakai semacam kayak Teflon polyurethane. Ini juga lebih solid terlihatnya, ini akan menahan gerakan mobil atau ke kanan kiri, biar stabilizer barnya itu lebih kokoh lagi. Tapi kali ini gue belum ganti stabilizer barnya, hanya linknya aja akan kita ganti. Karena mobil lebih ceper, biasanya ini jadi agak lebih dipanjangin dikit. Nah, sekarang kita akan setel dan kita pasang di mobil. Kita sambil menunggu jadi, gue mau kasih lihat ada sesuatu yang lebih spesial lagi. Ya, sekarang di depan gue nih, ada sebuah mobil yang menjadi sebuah kebanggaan buat gue. Ini dulu adalah Subaru STI yang gue build. Tahu-tahu datang lagi hari ini, balik lagi ke sini. Kita lagi mau ngecek lagi di mobilnya ini, ada apa yang terjadi, karena udah cukup lama ya. Semenjak berpisah tuh artinya udah sekitar hampir 4 tahun kurang lebih ya, 3-4 tahun. Dan mobil masih dalam kondisi yang sangat bagus banget. Gue kangen banget jujur deh dengan mobil ini karena waktu itu terakhir baru jadi, hitungannya belum lama ya baru jadi, tau-tau udah ditawar dan ternyata akhirnya gue menyesal nggak punya STI lagi dan berakhirnya ke mobil yang ini. Tapi yang itu bukan STI, ini the real STI. Gue akan kasih lihat sedikit mengenai mobil ini. Nah, mobil ini namanya Subaru Impreza. Ini adalah yang dari STI Spexy tahun 2007, ini yang generasi terakhir nih sebelum berubah model. Nah, mobil Subaru STI ini yang bikin gue jadi jatuh cinta sama Subaru. Dari awalnya pertama banget ya, zaman gue masih kuliah, gue ikutan kayak run gitu, midnight run, dan gue ngelihat satu mobil ini yang menurut gue, ini dia yang bikin gue jatuh cinta. Dari hood scoop-nya, matanya, tampilannya, pokoknya semuanya mengenai Subaru, ini dia nih mobil yang pertamanya. Udah kita pindah front mount intercooler, big turbo. Ini dulu turbonya pakai Garrett G30 770. Air intake-nya tapi udah ada dirubah nih. Sebelumnya gue pakai open filter dan juga kalau kaki-kakinya semua tampilannya sih masih sama ya kalau kita bisa lihat. Nah ini bermesin EJ207. Dulu sih gue ada stroke up sampai jadi 2200 cc. Nah mobil ini sendiri interiornya tuh jadul banget karena memang 2007 ya, dan memang mobil ini dikeluarkan waktu itu zaman lawan-lawannya adalah Evo 9, Evo 10,
Jadi mobil ini memang mengesampingkan yang namanya interior mewah, dan tapi yang ini di sini nih menariknya ada ini nih. Kalau kita buka, atasnya nih ada semacam kayak scoop ya. Jadi ini biasa namanya AC alam. Kalau kita nggak pakai AC ngebut kan panas tuh. Nah gitu gini kita buka, udara dari luar masuk, dan ini dia ikoniknya Subaru Impreza Spexy. Nah, interior dulu kita udah ganti, setirnya pakai setir karbon, ECU-nya udah diganti semua, tapi dari dalam terlihatnya kayak mobil standar aja. Interiornya ya, kalian bisa lihat tuh. Ini jadul tapi ini klasik banget, terlihatnya ini abadi loh. Dan ini menariknya nih, ini panelnya soft touch loh. Kalau kita bandingin sama yang baru ya, 2022-23 malah itu diinin plastik semua. Nah ini bahannya soft touch nih. Jadi nggak bunyi-bunyi kerecak karena ya ini lebih padat gitu. Tapi kalau dijemur sering-sering pasti akan rusak. Terus yang bikin spesial lagi ya TV ini sebenarnya juga aslinya nggak ada. Ini biasa dipakai buat meteran-meteran untuk gauge meter. Tapi yang ini versi ini kita bikin meter potnya tuh ada di atas. Jadi kelihatan lebih racing. Oke kita coba ya. Sekarang kita hidupin. Udah lama banget gue nggak denger lagi nih suaranya. Nah kalau kalian bisa denger ada kayak bunyi krek. Nah itu adalah suara kopling racing ya. Jadi kita udah pakai twin plate di mobil ini, tapi pedal feel-nya ini masih enteng seperti standar. Jadi kalau diinjak tuh bunyi disc-nya tuh ada namanya chattering ya. Kayak ibaratnya kayak bunyi, kalau orang biasa denger mungkin dikiranya kayak kopling rusak, tapi ini sebenarnya suara kopling racing twin plate nih. Oke, sekarang udah kelar nih, per udah kepasang, kelihatannya sekarang langsung drop banyak juga ya. 3 jari sih kayaknya ada loh tadi. Ini sekarang sisa 2 jari pas banget sesuai dengan yang gue mau buat harian. Karena kalau dibikin rata kayaknya bakal gasruk karena mobilnya lebih panjang dibanding yang lama nih. Nah sekarang kita sebelahin sama si GDB ya. Tingginya udah mirip kalau kita bandingin tadi spion sama spionnya sekarang udah mirip. Cuman menurut gue sendiri warna biru ketemu emas masih jauh lebih ganteng dibanding warna biru ketemu warna kayak apa nih, graphite gray gitu ya. Nah, ternyata birunya juga beda. Warna biru ini kalau kita compare sama biru WR Blue, ini ternyata warnanya beda nih. Ini lebih tua, yang ini lebih muda. Dan warna ini memang sama kalau kita bandingkan juga dengan STI yang ada di sebelah sana. Terus, kalau udah pendek sama-sama pendek ini, WRX baru ternyata keren juga kalau kita bandingin. Sama-sama ada front hood scoop. Terus udah gitu juga kelihatannya juga jauh lebih racing setelah kita ganti grill depannya. Nah, tinggal PR-nya sekarang rip depan sama bagian belakang. Sekarang kita lihat belakangnya. Nah, dari sisi belakang, tetap gue masih jauh lebih suka tampilannya Impreza STI. Belakangnya tuh rapih, bersih ya, apalagi ada wing. Bayangin ya, dari sebersih ini tahu-tahu jadi serame ini, bayangin tuh. Logonya kebanyakan, tampilannya apalagi kalau yang model baru masih standar. Ininya tuh warnanya tuh apa, hitam-hitam tinggi banget. Entah kenapa Subaru engineer-nya jadi berubah seperti ini. Ini yang dulu alasan terbesar gue nggak mau beli WRX yang baru. Tapi akhirnya punya juga, ya makanya kita bikin dia jadi beda, kita cat-cat biru. Nanti ini akan gue cabut semua nih tulisannya biar lebih rapi. Dan juga kita kasih wing belakang biar lebih keren lagi. Nah gue gak sabar sekarang kita coba setelah udah diganti per, gimana bantingannya, let's go. Nah sekarang kita coba, gimana ya kira-kira ya bantingannya ini yang gue takutnya jadi terlalu keras. Oke kita coba, nih kita ada kamera juga kita setup di luar untuk ngeliat bantingannya dari luar dan rasanya gimana di dalam. Oke. Ih, lebih empuk loh malah jadinya. Rasanya lebih empuk nih beneran deh. Kalau yang manual tuh semua yang coba manual pasti bilang keras, tapi ini jadi lebih empuk. Wah. Lebih pendek tapi lebih empuk. Mantap kata. Udah pasti bakal lebih enak pakai harian. Kenapa? Karena pernya per progresif. Jadi karakternya itu ketika kita lagi main pelan-pelan gini dia rasanya lebih empuk. Tapi begitu kita tikung dia kena tekanan yang besar, per yang utamanya tuh yang per besarnya baru main. Nah itulah disebut dengan progresif ya. Jadi bisa empuk, bisa keras. Nih. Ini belum ganti roll bar, jadi ya rasanya mungkin handlingnya akan mirip-mirip aja. Tapi paling nggak lebih keras. Dengan lebih pendek ini gue udah lebih senang. Kita coba cari lagi jalan rusak ya ntar di depannya. Oke, jalanan di komplek kita ini terkenal keras banget dan juga apa namanya banyak sambungan karena ini kan konblok ya. Nih kalian bisa lihat tuh di dalam masih cukup tenang.
nggak mental-mental kayak naik mobil balap ya. Dan juga rasanya handlingnya sedikit lebih precise karena mobil lebih pendek, steeringnya juga tuh rasanya lebih enak. Tuh, kena polder, celep aja masih enak banget. Cuma kalau dihajar kencang itu ya berasa sih ya. Oke, udah kepasang semua kemarin. Kita ada penggantian air intake dari AMS Performance, terus intercoolernya kita pakai COP, intake pipe-nya pakai Perrin. Pokoknya campur-campur deh ya. Ini USDM nih, barang GDM-nya malah belum ada di bagian mesin. Tapi yang penting performance-nya naik, terlihatnya enak. Dan sementara ini gue akan coba dengan OTS Map. Jadi OTS Map itu maksudnya map yang dapat dari COP Tuning. Kita biarkan dia pakai stage 2 mapnya. Gue mau lihat nih. Nah sementara kayak gue tidak akan lakukan custom tuning dulu karena gue mau merasakan apakah cocok apa enggak dengan kondisi Indonesia. Karena sebelum kita develop kita harus cari tahu dulu kekurangannya dari map ini apa. Langsung aja sekarang kita lihat, kita tes dyno dan kita bahas hasilnya. Nah, tadi udah kita gas dan ternyata memang ada perbedaan, tapi memang karena mapnya kita tidak rubah-rubah, bagian bawahnya malah kita bisa lihat ya, dibanding yang sebelumnya dia malah agak turun. Kenapa dia turun? Karena intercoolernya sekarang jadi lebih besar, artinya terjadi hambatan yang lebih banyak. Itu wajar sih, biasa ketika kita upgrade intercooler lebih gede, dia jadi agak lagi dikit. Ini aja masih pakai top mount intercooler, gimana kalau yang pakai front mount? Nah, makanya di sini ini bakal gue perbaiki nanti setelah custom tuning, kita bisa bikin bawahnya kembali seperti standar. Dan atasnya di sini nih terlihat ya, di atas 3400, 3500 dia dapat gain lumayan. Nah, tapi atasnya di sini mulai flat lagi, ini biasanya mappingannya banyak yang kita bisa benerin. Pokoknya nanti kita akan bikin garisnya seperti yang ori nih, lurus terus. Kalau ini kan agak terlihat lag, dan di atas flat lagi. Tapi segini harusnya udah cukup sih ya, ini 250 wheel horsepower, kalau on engine mungkin kisaran 336 HP ya, jadi belum terlalu fantastis tapi harusnya udah bisa di-enjoy. Mari kalau gitu kita coba besok bareng sama Koko Doni, kita tes dan kita tanya pendapat.